aku masuk kamarku, aku tetap ada ritual. Sebelum masuk ini ke kamar, jadi harus ketok pintu dan mengucapkan salam. Kula nuwun. Kula nuwun. Di Kamarnya? sini auranya beda ya karena Nah, inilah kamar aku, teman-teman. Silahkan masuk. Tuh. Ya, karena aku udah 1,5 tahun ini memang suka baju adat, suka warna hijau. Ini buat pajangan, boleh dipakai juga. Tapi kalau sekarang lebih ke pajangan ya. Sosoknya sendiri itu pun ada bermacam-macam, ada yang menyerupai, ada yang memang wujud aslinya. Jadi yang dibilang katanya ngambil orang karena pakai baju hijau segala macam itu sebenarnya masih mitos kalau buat saya pribadi, karena cerita yang sesungguhnya sebenarnya nggak seperti itu. Nah, bedanya kamarku sama kamar yang lain, bedanya di sini. Jadi di kamar aku ini ada lukisan Ibu Ratu, Dewi Mayangsari, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Sunan Kalijogo, sama Bapak Bung Karno. Jadi asal mulanya itu ada kejadian yang kurang mengenakan dalam hidup saya di tahun 2021. Nah, dari situlah saya itu mencoba membersihkan diri untuk mensucikan diri biar hawa-hawa aura negatif itu pada hilang gitu kan. Akhirnya saya mandi dong ke Pelabuhan Ratu. Karena setelah mandi itu akhirnya saya kesini-kesininya lebih sering puasa Senin Kamis, weton, tirakat, terus mandi kembang, tapi lebih ke kembang macan kera ya, macan kera. Karena saya orang Jawa, saya menghormati budaya leluhur, jadi saya sangat menghargai bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu memang ada. Percaya atau enggak juga ya udahlah, itu kan cerita masyarakat atau legenda masyarakat. Namun kalau misalkan kita ke pantai atau ke laut itu biasanya kan kepercayaan ya, balik kepercayaan masing-masing. Biasanya aku suka rasain dulu tuh air lautnya kayak gitu doang. Iya, makanya jelasin kayak misalkan kalau kita mah ucap assalamualaikum kayak gitu. Kalau ini ya ke laut kayak cuci tangan terus dijilat kayak gitu dong. Ya memang ya kamarnya memang sakral begini ya. Jadi memang kamar ini hanya untuk yang punya gitu. Kalau keanehan ya pasti kalau orang lain kan tiba-tiba masuk kamar ini udah aneh gitu. Kalau aku udah biasa sih ya. Kemarin waktu ritual yang sebelumnya itu kayak rambut dikusuk gitu kan. Terus kalau pas lagi tidur kayak ada yang membelah gitu, kayak membelai, mengelus-ngelus itu kayak anak ke ibu ke anak gitu loh, gitu kayak dipuk-puk gitu loh. Dan kamarku ini nggak ada yang berani tidur di sini, termasuk mamaku, adikku nggak ada yang berani. Terus pernah aku tanyain kan, kenapa sih kok nggak mau tidur di sini, kan di sini enak adem gitu kan. Aku nggak bisa tidur katanya Oan, katanya kayak ada yang ngeliatin gitu. Pernah satu kali aku tidur di tempatnya dia itu kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak gelisah jadinya aku tidurnya, jadi nggak tenang. Jadi akhirnya kok sampai jam 3 sampai setengah 4 nggak tidur, akhirnya keluar lah, yang tidur di kamar sama mama. Di Indonesia masih cukup kental ya, mistis, klinik, percaya aja. Buat yang mempercayai silakan. Kalau buat saya, waduh, 50-50 lah, bisa iya bisa enggak. Perlu ada pembuktian. Kalau saya bisa iya bisa enggak, makanya ragu kalau untuk yang itu. Kan ada hal-hal yang bisa kita percaya memang di luar nalar atau logika sehat sih, kadang-kadang namanya mistis gitu ya. Kadang nggak percaya bisa dibuktiin, itulah mistis gitu ya. Ada sesuatu, ada dunia lain di luar kita ya, sesuatu di luar manusia ada lain gitu ya. Semoga bisa bersinergi dengan manusia yang makhluk hidup dengan baik, dengan alam sekitar termasuk yang mistis, sehingga jangan saling ganggu. Walaupun jendelanya rada gede gitu kan, tapi ketika masuk kamar ini nih kayak berasa kayak gelap gitu loh, selalu kayak gelap gitu, nggak tahu kenapa. Dan kalau AC-nya nggak dinyalahin kayak sesek banget, kayak
kayak di sini berasa kayak gini nih, banyak orang, padahal nggak ada orang gitu loh, nggak ada orang. Sampai mama itu nggak berani loh masuk sini, itu nggak berani, nggak tahu kenapa, padahal ya biasa aja gitu loh menurut saya ya, karena mungkin ini kamar saya, jadi ya enak aja, enjoy aja, dingin gitu kan. Ketika 2 hari yang lalu tepatnya ada bunyi-bunyi, saya nggak ngerasain apa-apa ya, terus biasa aja sih. Belajar berani, saya beranikan diri masuk ke kamar mandi, itu wudhu malam soalnya ya. Besoknya pas malam Jumat manis ya, ini beneran ini, saya itu mau masuk ke kamar mandi, di depan pintu, udah di depan pintu kamar, nggak enak rasanya, bangunin papa, pa anterin dong, terus baby masih belum datang kan, baby masih keluar, akhirnya masuk kamar ini saya ini bulu kuduk berdiri sekarang ini, terus ini ada bunyi dari kamar baby, juga dari kayak nggak jelas gitu loh, tapi yang paling jelas itu udah di kamar baby. Kalau mama sih 2 hari yang lalu ya, waktu aku lagi pergi gitu kan, terus kayak bilang, mama kayaknya ngerasa nggak enak katanya di kamar kamu. Mama, terus saya kan tanya, mama ngapain? Ngintip-ngintip ya? Ngapain ngintip-ngintip? Harusnya kan kalau mau masuk itu ketok dulu, assalamualaikum. Oh gitu ya? Iya katanya mama kayak gitu. Mama nggak tahu, makanya aku kasih tahu gitu. Kan kalau ditelusuri sejarahnya Roro Kidul itu kan panjang ya, berabad-abad. Nah, kita yang hidup di zaman milenial sekarang ini jangan terpuruk pada hal-hal seperti itu. Yang repot ketika tempat itu diyakini mampu memberikan kekuatan. Kan kekuatan itu punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi.